Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh percaya dan kami sungguh mengaminkan bahwa setiap waktu di dalam hidup kami selalu membutuhkan Engkau. Terlebih lagi di masa seperti ini ketika kami umat manusia di seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Kami tahu betul bahwa kami tidak mungkin menjalani semuanya ini dengan kepintaran atau hikmat manusia saja. Terbukti bahwa beberapa bulan terakhir ini, 1,5 tahun lebih, manusia begitu kelabakan menghadapi segala sesuatunya. Dengan segala ilmu pengetahuan, kepintaran, ternyata tidak semua masalah langsung terselesaikan. Maka malam hari ini ketika kami datang, kami sungguh mengaminkan bahwa kami membutuhkan Engkau. Dan malam hari ini kami akan belajar tentang doa, salah satu cara untuk kami untuk senantiasa terhubung dengan Engkau. Mohon hikmat Tuhan atas kami, sertai hamba-Mu dalam segala kelemahannya dan juga setiap kami ya Bapa. Supaya hikmat Tuhan sungguh atas kami, Roh Kudus menaungi kami dan boleh memperjelas apa maksud firman Tuhan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang penting. Saya mendapatkan surat undangan dan ketika diundang hamba Tuhan mengatakan, "Pak, kalau bisa ini dijelaskan dengan sederhana." Saudara, tentu saja saya akan berusaha untuk itu, tapi ini memang sebuah topik yang tidak mudah untuk dibahas. Apakah doa mengubah keputusan Allah? Ya. Mengapa demikian? Kita akan mencoba melihat terlebih dahulu dua bagian firman Tuhan yang nanti saya akan bahas sedikit lebih detail. Ya. Kita lihat terlebih dahulu dari Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai dan 18. Dan kemudian Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38. Apabila kita sudah menemukan atau saudara bisa memperhatikan di slide, saya akan membacakan bagi kita. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bagian yang kedua terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara, Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini terlepas dari kehendak Allah. Dan dapat dikatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Saudara, membaca ayat-ayat seperti ini, salah satu dilema kita adalah bahwa kalau Allah berdaulat atas segala sesuatu, ya, mengapa Dia memerintahkan kita untuk berdoa? Misalnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini, tetaplah berdoa. Kalau Dia menetapkan segala sesuatu, kalau segala sesuatu yang terjadi ini tidak terlepas dari kehendak Allah, lalu buat apa kita berdoa? Atau seperti Filipi pasal 4 ayat 6 ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau Allah berdaulat dan menetapkan segala sesuatu, untuk apa? Mengapa kita berdoa? Dan apakah doa itu mengubah apapun? Does it matters?
Saudara, kita akan melihat dua bagian yang kita bacakan tadi, ya. Saya akan menyampaikan mengupas bagian-bagian ini dulu sebelum kita kemudian menarik kesimpulan. Kalau kita perhatikan kedua bagian ini, saya pilih satu mewakili PL, satu mewakili PB, tentang bagaimana umat Allah berdoa di hadapan Tuhan dan bagaimana hubungannya dengan rencana dan kehendak Allah. Dari bagian yang pertama, dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-18, kisah ini adalah kisah ketika Abraham dikunjungi oleh Allah sendiri, ya, dan kemudian Allah di dalam bagian ini menegaskan kembali janjinya kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan memberkati bangsa-bangsa melalui keturunannya. Dan saudara, ini adalah salah satu bagian yang saudara pasti kenal, karena disinilah Sarah kemudian tertawa. Ya, saya ini sudah tua, saya ini mana bisa punya anak, maka dia kemudian ketawa begitu. Dan Tuhan katakan, kenapa kau ketawa? Sarah katakan, tidak, saya tidak tertawa. Enggak, kamu memang tertawa. Nah, kelanjutan dari bagian itu adalah kemudian Allah dan malaikat yang mengiringinya itu kemudian akan beranjak. Dan ketika akan beranjak itu, mereka rencana akan ke Sodom. Ya, sebuah kisah lain yang sangat kita kenal. Ketika akan ke Sodom itulah kemudian Allah menyampaikan bagian ini. Ya, bagian yang kita baca tadi. Ya. Saudara, saya kaitkan bagian ini dengan doa. Mengapa? Karena kemudian kita melihat bahwa Abraham masuk ke dalam sebuah doa yang intens dengan Allah, ya, dan banyak hal yang terjadi sesudahnya. Hal yang pertama yang saya ingin ajak kita untuk memperhatikan adalah bahwa undangan untuk doa itu selalu datang dari Allah. Allah lah yang membukakan dan kemudian menggerakkan kita untuk bisa meresponi. Di dalam bagian ini, di dalam ayat 17-19 khususnya, saya akan bacakan kembali. Allah mengatakan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, dasar dari pemberitahuan Allah ini adalah karena Allah telah memilih Abraham. Allah telah memilih Abraham dan dia punya rencana bagi Abraham dan bagi dunia melalui Abraham dan keturunannya. Maka Allah katakan ini rencana tidak akan disembunyikan dari Abraham, supaya kemudian dia bisa sampaikan kepada anak-anaknya juga, kepada keturunannya. Saudara, kita tahu bahwa ini adalah sebuah undangan. Ya, Allah tanamkan sesuatu dalam diri Abraham, kemudian Abraham menggumulinya, maka kemudian muncullah respons Abraham. Abraham merespons dalam ketidaktahuan, dalam kerendah hatian kalau boleh kita katakan. Ya, dia katakan, aku ini adalah abu dan debu. Ya, aku mau bertanya, apakah begini, apakah begitu? Dia tidak tahu. Ya, ketika Allah tanamkan sesuatu dalam dirinya, dia kemudian bertanya, kenapa ya? Ada apa ya? Bagaimana ya? Dan maka kemudian dia datang kepada Allah. Ya, kita melihat di dalam bagian berikutnya, ya, kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar ada di dalamnya itu? Abraham mengetahui rencana Allah untuk menghakimi Sodom dan Gomora. Dia kira-kira tahu ini Allah punya rencana apa. Tetapi banyak hal di dalamnya yang dia tidak tahu. Dan dia katakan, apakah nanti orang benar akan dilenyapkan bersama dengan orang fasik? Bagaimana kalau nanti ada orang benar 50 orang di dalamnya? Apakah Allah yang adalah hakim segenap bumi, ya, itu tidak akan menghakimi dengan adil? Saudara, itu pertanyaan yang berkecamuk di dalam diri Abraham. Maka kemudian dia datang dan dia berdoa. Beberapa kali dia berinteraksi dengan Allah. Setelah doa Abraham itu dinaikkan, saudara, apakah kemudian jawabannya langsung nyata bagi dia? Tidak. Ya, kalau kita perhatikan di dalam pasal 19,
di dalam pasal 18, dalam pasal 18 ayat 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, setelah doa itu dilakukan, Abraham itu belum mendapatkan jawabannya. Dia masih sama tidak taunya dengan sebelumnya. Barangkali ya, kita boleh katakan dia sudah dapat jawaban. Sebenarnya Tuhan berjanji bahwa kalau ada 10 orang benar, dia tidak akan musnahkan tempat itu. Ya, itu yang dia ketahui. Tapi dia masih bertanya-tanya, kalau kurang dari 10 bagaimana? Ya, apa yang akan Allah lakukan? Maka kemudian saudara, di dalam bagian berikutnya kita kemudian mendapatkan melalui kisah di pasal 19 itu yang terjadi. Bagaimana Allah datang ke Sodom dan kemudian dia masuk ke kota itu. Kemudian Lot menyambut dia, membawa dia ke rumahnya, dan kemudian Tuhan menolong Lot dari orang-orang di kota itu dan membawa keluarganya keluar. 4 orang yang kemudian akhirnya hanya tertinggal 3 orang itu. Kita melihat jawaban doa Abraham itu kemudian terwujud. Pertanyaan doa Abraham itu kemudian dijawab oleh Allah. Apa yang kita ketahui dari jawaban Tuhan kepada Abraham? Kita mendapati bahwa ternyata Allah hakim segenap bumi itu memang menghukum dengan adil. Yang bersalah itu tidak kemudian sampai tidak dihukum, karena mereka pada akhirnya tetap dihukum. Tetapi yang tidak bersalah itu, yang tidak bersalah, walaupun dalam hal ini kurang dari 10, hanya ada 4. Bahkan kalau misalnya kita katakan istri Lot pun akhirnya ternyata gagal, kita boleh katakan hanya ada 3. Dan bahkan kalau kita lihat 3 orang ini, seorang ayah dengan 2 orang anak perempuannya, kemudian di dalam tempat pengungsian mereka di bukit-bukit itu, bahkan kemudian anak-anak dari Lot itu bersepakat untuk mengelabui ayahnya, tidur dengan ayahnya, dan kemudian memperanakan anak-anak hasil incest dengan ayahnya. Apakah ini orang-orang yang benar? Maka sebenarnya boleh kita katakan bahwa sebenarnya Allah itu menghukum yang jahat, tapi kemudian dia bahkan beranugerah menyelamatkan orang yang tidak bisa disebut benar juga, tapi dia beranugerah for the sake of Abraham. Dan hal itulah yang akan dilakukan oleh Allah nanti ke depan. Dia sudah berjanji, aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu, dan olehmu bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Dan dalam waktu dekat dia sudah menunjukkan apa yang dia lakukan. Lot mendapat berkat melalui Abraham. Saudara, kalau kita perhatikan ini, maka ini adalah sebuah rangkaian berjalannya sebuah beban doa yang taruh dalam diri Abraham. Kemudian Abraham berdoa, dia masih belum mendapatkan jawaban, masih bertanya-tanya, dan kemudian Allah jawab. Bahkan setelah Allah menjawab Abraham ini, boleh kita katakan bahwa jangan lupa ini bukan zamannya WA, bukan zamannya Instagram, begitu ya. Ketika Lot sudah selamat, apakah Abraham langsung tahu? Mungkin tidak tahu. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 27 sampai dengan 28, di sana dikatakan ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Kira-kira bayangan Abraham atau perasaan Abraham saat itu apa? Habis sudah Sodom dan Gomora. Dan apakah dia sudah dapat WA dari Lot bahwa Om, saya sudah selamat di gunung sama anak-anak, ya, istriku tapi tadi jadi garam. Apakah dapat kabar begitu? Pasti belum. Ya. Barangkali untuk satu waktu ke depan Abraham tetap berpikir bahwa sesungguhnya kenapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dan Lot ikut binasa. Tapi barangkali lama setelah itu, berbulan-bulan, barangkali bertahun-tahun setelah itu, dia baru tahu ternyata pada saat itu, ketika aku berdoa, aku bertanya sampai ada, apakah kalau ada 10 orang kau selamatkan? Dan ternyata memang tidak ada 10 orang. Dan saya pikir Lot juga sudah binasa, ternyata Tuhan jawab doaku. Saudara, ini contoh yang pertama dari perjanjian lama, dari Kejadian pasal yang ke-18 dan 19. Bagian yang kedua dari Matius pasal yang ke-9 ayat 37 sampai dengan 38 yang sudah kita baca tadi. Di dalam bagian itu Tuhan Yesus melayani orang-orang, dan kemudian dia melihat orang banyak itu, hatinya tergerak, dan kemudian dia mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa sesungguhnya sekali lagi Allah, Tuhan Yesus dalam hal ini memberikan sebuah beban doa di dalam diri murid-murid. Sesuatu beban yang tadinya ada di dalam diri Allah, Allah kemudian ungkapkan, Dia curahkan isi hatinya dan kemudian bagikan kepada murid-muridnya. Dia terbeban dengan orang-orang itu, mereka seperti domba tanpa gembala. Dia kemudian sampaikan kepada murid-muridnya, ini tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Doakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Lalu saya rasa kita tidak perlu meragukan bahwa murid-murid pasti berdoa, ya, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan dan Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana doa mereka memang tidak dicatat, ya, tapi kita tidak perlu meragukan bahwa mereka mendoakan itu. Lalu kemudian bagaimana Allah meresponi doa mereka? Bagaimana Allah menindaklanjuti beban yang Dia taruh di dalam hati murid-murid dan doa mereka, bagaimana Dia meresponinya? Maka kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-10, ya, bagian persis berikutnya, apa judulnya? LAI memberi judul bagian ini, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 2, 3, dan 4 menyebutkan nama mereka. Lalu kemudian dilanjutkan, ya ini harusnya masih satu kesatuan ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan-jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria dan selanjutnya. Saudara, setelah Allah menaruh beban hatinya, belas kasihannya untuk orang banyak itu, dan Dia katakan doakan, minta pekerja. Lalu murid-murid berdoa. Apa jawaban doanya? Jawaban doanya adalah kemudian mereka sendiri yang berdoa itu. Allah panggil untuk menjadi pekerja-pekerja, untuk menjadi orang yang akan pergi menuai itu. Dan Dia utus mereka keluar. Saudara, apa yang kita pelajari tentang doa dari dua bagian ini? Saya rasa pertama kita harus katakan bahwa beban doa itu adalah sebuah beban yang sebenarnya ada dalam hati Allah sendiri, kemudian Dia bagikan kepada kita. Kalau kemudian kita tunduk dan kita berdoa, maka Allah akan membukakan banyak hal bagi kita melalui doa itu. Barangkali awalnya kita tidak melihat jawaban, mungkin seperti Abraham. Semalaman itu mungkin dia bertanya-tanya, apakah Lot selamat, apakah Lot selamat. Pagi itu ketika dia melihat api naik, asap itu naik seperti api peleburan, mungkin dia berpikir, kasihan sekali Lot dan keluarganya. Tapi kemudian sejalan dengan waktu, maka kemudian dia mendapati bahwa ternyata Allah mempunyai maksud rencananya dan punya rancangannya yang bukan rancangan kita. Dan ternyata doanya dijawab oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Dia berpikir barangkali kalau ada orang benar mungkin kota itu diampuni. Ya, dia berpikir mungkin ada cara lain, tapi ternyata Allah bekerja dengan cara yang melampaui bayangannya. Allah hakim segenap bumi itu memang menghakimi dengan adil. Apa yang terjadi dengan bagian kedua ketika murid-murid ini diminta untuk berdoa? Ternyata doa mereka itu membukakan kepada mereka apa maksud Allah bagi dunia ini dan apa maksud Allah bagi mereka. Mereka kemudian dipakai menjadi alat untuk bisa menjadi penuai. Saudara, kita boleh katakan bahwa doa itu membukakan pemahaman kita tentang maksud Allah dan tentang siapa kita, tentang siapa Dia, tentang betapa tinggi rancangannya, betapa agung dan mulianya Dia, dan juga mempersiapkan kita untuk berjalan di dalam kehendaknya, menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Maka sikap kita terhadap doa itu seharusnya demikian. Ya, sikap kita terhadap doa itu harusnya demikian. Pertama, kita harus berkeyakinan bahwa Allah yang menyatakan diri sebagai yang berdaulat itu, yang telah memerintahkan kita berdoa, maka doa itu bukan opsional, maka kita berdoa. Kita tidak lagi bertanya apakah doa ada gunanya ya, apakah doa mengubahkan sesuatu ya. Kita tidak lagi mempertanyakan. I pray because God wants me to pray.
Saya berdoa karena Allah menghendaki, memerintahkan supaya saya berdoa. Doa adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Terlepas dari doa itu, nanti kita lihat manfaatnya atau tidak, kita berdoa. Ya, itu pendirian kita yang pertama. Oke, ini diperintahkan oleh Allah, aku lakukan. Ya, mungkin sama seperti murid ketika mereka menangkap ikan gak dapat hasilnya, lalu Tuhan Yesus suruh tebarkan, mereka katakan, Tuhan sudah semalaman kami melakukannya, gak ada gunanya. Tapi karena Engkau memerintahkannya, aku akan melakukannya juga. Ya, lalu Petrus lemparkan jalannya. Kalau saudara ingat kisah itu. Saudara, doa di sini juga. Barangkali kita mengatakan, Tuhan selama ini aku sudah berdoa dan aku sudah banyak belajar bahwa Engkau menetapkan segala sesuatu, buat apa berdoa? Ya, sikap kita adalah seperti Petrus tadi dan murid-murid. Tuhan, kalau Engkau meminta kami untuk berdoa, kami akan terus berdoa. Itu sikap yang pertama. Lalu sikap yang kedua, kita mendapati bahwa doa itu jelas tidak mengubahkan maksud Allah. Dan tidak selalu mengubahkan keadaan. Ya, saya kasih kata selalu itu dalam quote, kenapa? Karena kita sekarang sudah melihat bahwa doa indeed changes things. Ya. Doa itu benar-benar memang bisa mengubahkan keadaan, tapi tidak selalu. Ya, bisa mengubah keadaan, tapi tidak selalu. Ya, dan yang jelas doa itu akan selalu mengubahkan kita. Di dalam bagian yang pertama tadi di PL itu contoh yang pertama, Abraham jelas diubahkan. Dia tahu sekarang bahwa Allah hakim yang adil itu menghakimi dengan adil. Dia tahu sekarang bahwa Allah itu tidak semena-mena melenyapkan orang baik, orang benar bersama dengan orang fasik. Dia tahu bahwa Allah dapat melakukan yang mustahil bagi manusia. Ya, kalau misalnya saudara baca di pasal 18 sebelumnya, Allah katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kini dia tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ini juga menjadi sebuah dasar bagi dia untuk semakin berharap kepada Allah, bahwa Allah akan menepati janjinya, dia akan mempunyai anak, kemudian anaknya itu akan menjadi berkat, anak-anaknya keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia jadi tahu, saudara, doa Abraham hari itu telah mengubahkan perspektif dia tentang siapa Allah. Doa murid-murid, mereka jadi tahu beban yang Allah taruh di dalam hati mereka itu adalah kerinduan hati Allah sendiri, dan Allah akan melakukannya dan mereka terlibat di dalamnya. Saudara, saya mengutip dari R.C. Sproul, ya, seorang teolog Amerika. Ya, dia mengatakan, what prayer, ada satu kata yang kurang di depan kutipan ini, ya, kata what, apa, ya. Apa yang doa seringkali ubahkan adalah kejahatan dan kekerasan hati kita sendiri. Apa yang diubahkan oleh doa, apa yang seringkali diubahkan oleh doa adalah kejahatan dan kekerasan hati kita sendiri. That alone would be reason enough to pray. Itu saja, kenyataan bahwa doa itu mengubahkan kekerasan dan kejahatan hati kita, itu saja sudah alasan yang cukup untuk berdoa, dia katakan. Kalaupun gak ada lagi alasan yang lain. Kalau doa itu bisa mengubahkan hati kita yang keras saja, mengubahkan kejahatan saja, itu udah cukup. Kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya. The neglect of prayer is a major cause of stagnation in the Christian life. Kelalaian untuk berdoa adalah salah satu penyebab utama seorang Kristen mengalami stagnasi di dalam kehidupannya. Saudara, kelalaian kita untuk berdoa, ya, itu menjadi sebuah penyebab utama stagnasi kehidupan Kristen kita. Bagaimana doa itu mengubahkan? Maka Calvin menyebutkan tiga cara doa itu mengubahkan kita. Yang pertama, dia katakan doa itu menjadikan hati kita, ya, memenuhi hati kita dengan semangat dan keinginan membara untuk mencari, mengasihi dan melayani Allah. Membiasakan kita mencarinya sebagai sandaran kita yang pasti. Saudara, doa itu sesuatu yang sangat unnatural buat kita. Ya, kita ini kan pada umumnya manusia itu kan punya pride yang begitu tinggi, betul nggak? Kita susah sekali untuk datang kepada orang-orang minta tolong, kita susah sekali untuk mengungkapkan segala kebutuhan kita yang paling dalam, begitu ya. Walaupun tentu saja ada sebagian kecil, sangat sedikit orang yang
justru memanfaatkan itu. Dia cerita supaya untuk bisa mendapatkan bantuan orang sementara dia tidak berusaha apa-apa. Tentu saja ada seperti itu. Tapi pada umumnya manusia itu pride-nya sangat tinggi. Ya. Kita sangat tidak mau orang lain tahu kelemahan kita. Ya, kalau istilah di psikologi itu biasanya kita under reporting begitu. Kita sangat memoles diri kita, ya, untuk supaya kelemahan kita gak kelihatan. Tapi sebaliknya kita juga over reporting. Apa yang tidak seindah itu kita poles demikian indah. Tapi di dalam doa kita gak bisa begitu, saudara. Di dalam doa itu kita hanya bisa datang dengan terbuka. Kita harus datang dengan sebuah keinginan untuk mencari Dia, baru kemudian kita bisa berdoa. Dan itulah caranya doa mengubahkan kita. Yang kedua, Calvin katakan kita belajar untuk mencurahkan seluruh isi hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bahwa Allah bisa lihat hati kita tanpa kita merasa malu. Tidak ada lagi yang kita bisa sembunyikan dan kemudian kotor yang bisa kita tetap simpan di dalam, gak bisa. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka hati kita itu kita benar-benar harus bersihkan, ya, kita benar-benar harus transparan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menghadap Allah tanpa malu. Mungkin awalnya kita gak bisa. Dan that's how prayer changes us. Dan itu caranya doa mengubahkan kita. Kita belajar dari waktu ke waktu, semakin kita tunduk, semakin kita dibersihkan, semakin kita dibersihkan. Dan yang terakhir, saudara, doa menyiapkan kita untuk menerima segala yang diberikannya dengan sikap syukur dan mengingat bahwa segala sesuatu datang dari tangannya. Doa menyiapkan kita untuk apa yang menjadi rencana Allah. Saudara, saat ini saya rasa kita banyak bergumul dengan COVID. Saya beberapa kali dalam satu hari itu mengikuti ibadah penghiburan itu sampai dua kali. Ya. Pernah kejadian itu hampir 3, tapi gak bisa karena waktunya bentrok rupanya. Ya, salah satu diantaranya itu bentrok dengan yang lain gitu, sehingga gak bisa ikut. Setelah kita bergumul berat, apa yang Tuhan kehendaki? Tapi di antara sekian banyak ibadah itu beberapa kali saya kemudian mendengar orang-orang mengatakan, Papa sudah berdoa, kalau memang Tuhan ingin ambil dia, kuatkan hati keluarga, siapkan hati anak-anak, dia siap untuk pergi. Saudara, apakah mudah kita untuk sampai kepada doa seperti ini? Tidak mudah. Saya percaya bahwa sikap seperti ini hanya terbangun setelah orang tersebut menjalani sebuah kehidupan yang mungkin awalnya adalah bergumul dengan kehendak Tuhan. Sampai di satu titik dia bisa katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau memanggil, siapkan hati anak-anakku, siapkan aku, siapkan keluargaku. Tujuan doa yang terutama itu adalah demi kemuliaan Allah. Seperti segala hal yang lain di dunia ini, saudara, segala ciptaan itu yang sifatnya fisik atau bahkan yang spiritual, ya, semua itu adalah untuk kemuliaan Allah. Segala ciptaan yang bisa kita lihat di dunia ini, pohon, bintang, semuanya itu, langit menceritakan kemuliaan Allah. Semua itu adalah tentang kemuliaan Allah, termasuk doa. Doa adalah untuk kemuliaan Allah ketika kita dengan rendah hati datang mengakui kelemahan kita. Ketika kita datang dengan penuh penyerahan dan berkata, Tuhan, ini kuserahkan padamu. Tuhan, aku datang karena aku tahu Engkau yang sanggup, bukan aku, bukan siapapun, hanya Engkau. Doa adalah terutama untuk kemuliaan Allah. Dan baru kemudian untuk kebaikan kita. Maka kalau kita kembali ke pertanyaan kita di awal, apakah doa mengubah keputusan Allah? Ya, mungkin kita bisa rangkai sedikit pertanyaan ini. Apakah doa mengubahkan Allah? Maka Allah di dalam dirinya sendiri secara esensinya itu tidak berubah. Tetapi doa mengubahkan banyak hal. Doa mengubahkan banyak hal yang sebenarnya tetap seturut dengan kehendak Allah. Segala hal itu bisa menjadi alat untuk bisa mewujudkan kehendak Allah. Dan doa itu bisa mengubahkan banyak hal-hal sekunder tersebut. Kisah dari Kejadian pasal 18-19
Dan juga Matius 9 dan 10 tadi menunjukkan hal itu, bukan? Allah sebenarnya sudah punya rencana. Dan rencana Allah itu, kalau kita baca kisah itu kita tahu udah gak akan berubah. Dia punya rencana, dia punya maksud. Tetapi kemudian doa Abraham, doa para murid, itu mengubahkan banyak hal yang terjadi dan mengubahkan banyak hal dalam kehidupan Abraham dan kehidupan para murid. Apa yang hari ini Allah taruh di dalam hati saudara? Hari-hari ini ada beban doa apa yang Allah taruh di dalam hati saudara? Apa yang saudara gumulkan? Apakah tentang kondisi bangsa ini? Apakah tentang kondisi orang-orang yang banyak kehilangan pekerjaan atau kekurangan? Ataukah untuk mereka yang menderita sakit penyakit? Apa yang Allah tanamkan dalam hati saudara? Maukah saudara kita datang dengan keterbukaan, kita datang dengan kecintaan akan Allah, kita datang dengan penuh desperate, mungkin dengan penuh putus asa, kita datang dengan penuh pengharapan, Tuhan ini loh. Maukah saudara kita mendoakannya? Maukah kita doakan rekan-rekan kita yang sakit, yang kita tahu mereka begitu bergumul, kondisi gereja. Mungkin untuk waktu yang singkat malam itu saudara setelah berdoa belum dapat jawaban apa-apa. Mungkin besoknya ketika saudara bangun, saudara mendapati kasus COVID bertambah lagi hari ini. Saudara mendapati barangkali kasus sudah menurun tapi tingkat kematian bertambah. Ada seorang rekan yang kemarin sepertinya mulai sembuh tapi hari ini kemudian drop lagi. Tapi saudara, biarlah nantikan waktunya Tuhan. Nantikan ketika Allah kemudian menunjukkan bahwa dia saat itu telah memberikan beban doa dan kita telah berdoa dan akhirnya kita melihat jawaban Tuhan yang indah. Maukah saudara kita jawab undangan Tuhan untuk kita datang selalu berdoa di hadapannya? Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdiam diri sejenak. Saya mengundang saudara untuk mengingat sejenak, untuk merenungkan sejenak. Beban doa apakah yang Allah telah bagikan dalam diri saudara? Itu adalah sebuah undangan. Itu adalah sebuah clue dari Tuhan, dia sedang ingin melakukan sesuatu dan dia mengajak saudara untuk berbagian. Dia mengajak saudara untuk berbagian dalam sesuatu pekerjaan yang besar yang sedang dia rencanakan. Seringkali ada orang-orang yang mengabaikan undangan demikian dan akhirnya mereka tidak berbagian dalam pekerjaan atau rencana Allah. Tapi maukah kita meresponi seperti Abraham, dia berdoa dan dia berbagian. Seperti murid-murid mereka berdoa dan mereka kemudian berbagian. Maukah saudara? Maukah? Doa mengubahkan banyak hal dan mengubahkan kita. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk dua contoh dari firman Tuhan yang boleh kami baca pada malam hari ini. Kami melihat bahwa Engkaulah Allah yang telah menaruh beban hatimu di dalam hati kami. Dan ketika Engkau melakukannya, Engkau ingin melakukan sesuatu melalui kami. Engkau ingin mengubahkan hal-hal melalui kami. Dan bahkan Engkau ingin mengubahkan setiap kami juga. Malam hari ini Bapak, ketika kami datang kepadamu, tolong kami untuk kami kembali diingatkan bahwa di dalam setiap diri kami pun Tuhan menaruh beban itu. Dan Tuhan ingin kami meresponinya dengan penuh keterbukaan, dengan ketaatan, dengan penyerahan diri, dengan pengharapan kepadamu. Dan ajar kami ya Bapak untuk bisa menantikan Tuhan bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang kami percaya indah adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.